Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang keenam, kata penulis rahimallahu ta'ala, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au sawabihi au iqabihi kafara. Barang siapa mengolok-ngolok sesuatu dari agama Rasul atau pahalanya atau siksanya, maka dia kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadziru, kamu tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir sesudah beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi termasuk pembatal keislaman adalah istihza. Yang dimaksud dengan istihza adalah mengolok-ngolok, merendahkan dan mengejek Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam atau Al-Qur'an. Barang siapa mengolok-ngolok, merendahkan, mengejek Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam atau Al-Quran, maka dia kafir. Dalil yang dibawakan oleh penulis surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65, yaitu firman Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ya, kitab beliau alladzi lam yu'allaf ala namatihi misluhu wa lam yasbiq ilaihi. Ini kitab yang sangat bagus sekali, ya, tentang tauhid. Beliau membuat bab dalam kitab tersebut, bab man hazala bi syai'in fihi zikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab barang siapa mengolok-ngolok sesuatu yang mengandung zikrullah, Al-Qur'an atau Rasul, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi pembahasan tentang mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala
mengolok-ngolok Rasul, Al-Quran atau agama Islam, ini bisa kita lihat dalam kitab Tauhid. Bisa kita baca dalam dalam kitab Tauhid, dan dalam kitab tersebut ya kata para ulama, faqad kafara. Ini adalah perbuatan kufur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebab turunnya surat At-Taubah ayat 64 sampai ayat 65. Kita bisa lihat buku kita, paragraf yang terakhir. Summa zakara Syekh al-Imam hadhil ayah al-karimah wa aqabaha biqaulihi an Ibni Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Kemudian Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ayat yang mulia ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Sebab turunnya ayat ini, ada seorang laki-laki di perang Tabuk, dia berkata, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akzabu alsunan wala ajbanu indal liqa', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Ya, kata dia, kami tidak pernah melihat seperti para qari kami, ya, orang-orang yang mereka arghabu butunan, ya, paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu musuh. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya al-qurra. Jadi laki-laki tersebut dia mengolok, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan mengatakan, kami enggak pernah melihat orang-orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut ketika bertemu musuh. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Faqala lahu Auf ibnu Malik, kazabta walakinnaka munafik. Auf bin Malik berkata, kazabta, kamu dusta. Ya, perkataanmu itu dusta, perkataanmu tidak benar. Walakinnaka munafik, kamu itu orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan kabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan beritahukan kepada Rasulullah SAW tentang perkataan kalian. Fazahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, maka Auf segera pergi menemui Rasulullah SAW untuk memberitahukan beliau. Fawajada al-Quran qad sabaqahu, namun dia dapati Al-Quran telah mendahuluinya. Allah menurunkan surat ini, ayat ini. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Lalu laki-laki itu, laki-laki yang mengolok-ngolok Rasul dan para sahabat, dia pun segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah telah pergi dan menaiki untanya. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bergurau dan hanya bermain-main.
Kami hanya bercanda. Wa natahaddatsu hadisar rakbi. Kami hanya mengobrol, berbincang-bincang sebagaimana obrolan orang yang melakukan perjalanan. Naqta' bihi anna at-tariq, agar terasa dekat jarak tempuh perjalanan kami. Ya, biasanya kalau kita safar, kemudian kita ngobrol, ya kita bercanda, maka perjalanan terasa dekat, tidak terasa jauh. Jadi laki-laki ini dia hanya bergurau, hanya bercanda dengan ucapannya itu. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada tali kekang unta Rasulullah SAW, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu, ya, sambil dia berkata, innama kunna nahudu wa nal'ab. Kami hanya bergurau, kami hanya bercanda. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Rasulullah SAW berkata, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadziru, kamu tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kafir sesudah beriman. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya, beliau membacakan ayat ini tanpa menoleh kepadanya dan tidak mengatakan lebih dari itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebab, ya, turunnya ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ada orang yang mengolok-ngolok beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu tidak usah minta maaf, kamu tidak usah cari-cari alasan. Sungguh kamu telah kafir sesudah beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan dia innama kunna nahudu wa nal'ab, ya, kami hanya bergurau, kami hanya bercanda, kami tidak bermaksud mengejek. Wa innama qasduna al-khawdu wal la'bu, tujuan kami hanya ingin ngobrol, hanya ingin bercanda. Naqta' bihi anna at-tariq, agar terasa dekat jarak tempuh perjalanan kami. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap mengkafirkan mereka. Jadi tetap tidak boleh, walaupun tujuannya bercanda. Orang yang mengolok-ngolok Rasul, tujuannya bercanda, dia tetap kafir. Dia tetap kafir. Wa ma'adzalika kafarahum Allahu Jalla wa Ala. Allah tetap mengkafirkan mereka walaupun mereka beralasan, kami hanya bercanda, kami hanya bergurau, kami hanya bermain-main saja, kami tidak bermaksud mengolok-ngolok engkau ya Rasulullah. Allah tetap mengkafirkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tetap mengkafirkan mereka. Jadi sekali lagi, tidak boleh mengolok-ngolok Allah,
mengolok-ngolok Rasul, mengolok-ngolok agama Islam, mengolok-ngolok Al-Quran, walaupun tujuannya bercanda. Tidak boleh, ini perbuatan kufur. Ini perbuatan kufur. Ma'annahum kanu min qabli dzalika mu'minin. Ya, padahal mereka sebelumnya beriman. Mereka sebelumnya orang-orang yang beriman. Ya, adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mereka di sini orang-orang munafik. Ini pendapat yang lemah, dan pendapat ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang benar, mereka di sini awalnya beriman, kemudian mereka menjadi kafir disebabkan mereka mengolok-ngolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ya, bukan orang munafik. Bukan orang-orang munafik, tapi orang beriman, kemudian mereka menjadi kafir disebabkan perbuatan mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala berkata, mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Karena pokok agama ini dibangun di atas pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengagungan terhadap agama Islam. Mengolok-ngolok salah satu di antara tiga perkara ini berarti menghilangkan dan membatalkan pokok tersebut. Orang muslim, orang mukmin harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, harus mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mengagungkan agama Islam, mengagungkan Al-Quran, bukan malah merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mengejek, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Islam. Ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pokok agama ini adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan agama Islam, mengagungkan Al-Quran, bukan malah merendahkan. Siapa yang merendahkan salah satu dari perkara-perkara ini, maka sungguh dia telah kufur, dia telah kafir. Taib. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan juga berkata, orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini asalnya adalah orang-orang mukmin, bukan munafik. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi ini syahid ya dari pembahasan kita, bahwasanya perbuatan mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Rasul, ini termasuk perbuatan kufur, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Faedah yang pertama, kita wajib mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merendahkan Allah, maka dia kafir. Lihat orang-orang Yahudi, mereka menjadi kafir karena mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi berkata, "Innallaha fakirun wa nahnu agniya." Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Ya, surat Al-Imran ayat 181. Mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kafir.
Demikian pula orang-orang Nasrani. Mereka menjadi kafir disebabkan ucapan mereka, innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini juga perbuatan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang merendahkan Allah. Yang kedua, kita wajib mengagungkan, menghargai dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ya, di antara caranya kita tidak berbicara lancang di hadapan beliau. Kemudian yang kedua, tidak berkata keras di majelis tempat disampaikan hadis-hadis beliau. Ya, Rasulullah SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi hadis-hadis beliau ya sering kita baca, sering kita dengar. Kalau ada majelis dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW, maka kita tidak boleh berkata keras di majelis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyebut beliau kecuali dengan menyebut Nabi atau Rasulullah. Ya, kita tidak menyebut nama beliau secara langsung, tapi kita mengatakan Nabi Muhammad atau Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Kalau beliau kita katakan Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, kita wajib mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran kalamullah, termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran termasuk sifat Allah. Kemudian yang keempat, kita wajib menghormati agama Islam. Tidak boleh merendahkan atau mengkritik agama Islam. Agama Islam berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kita wajib menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib menghormati sunnah Rasulullah SAW karena sunnah termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi ucapkan itu bukan berasal dari hawa nafsunya, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita wajib menghormati para ulama. Para ulama mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka kita wajib menghormati mereka. Ya, termasuk di dalamnya para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib menghormati para sahabat. Tidak boleh kita merendahkan para sahabat. Kemudian yang ketujuh, ya, orang yang tidak mengingkari, orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela sahabat, agama Islam, ya, para sahabat atau ulama, berarti dia sama dengan orang tersebut. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Rasul, maka kita harus mengingkarinya. Kita tidak boleh diam. Nanti akan disampaikan oleh penulis, ya, oleh pensarah kitab Al-Wajibat. Baik, kita lihat kembali kitab kita.
halaman 73, wa qala Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi Kashfis Syubhat. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata dalam kitab Kashfus Syubhat, walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Kan tetapi hendaknya engkau memahami dua ayat dari Al-Quran. Awwaluhuma, yang pertama, firman Allah Ta'ala, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu tidak usah minta maaf, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Fa idza tahaqqaqta anna ba'dhus sahabati alladzina ghazaw Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil la'bi wal mazhi, tabayyana anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'mal bihi khawfan min naqsi malin aw jahin aw mudarah li ahadin a'zamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Yang pertama, ya, firman Allah Ta'ala, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Hendaknya kita berusaha memahami ayat ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya sebagian sahabat yang memerangi orang-orang Romawi bersama Rasulullah SAW, mereka kafir disebabkan kalimat yang mereka ucapkan yang tujuannya bercanda, tujuannya bergurau. Tabayyana anna alladhi yatakallamu bil kufri, maka menjadi jelas bahwasanya orang yang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran karena takut kekurangan harta atau kedudukan atau ingin dekat dengan seseorang, a'zamu, ini lebih parah daripada orang yang mengucapkan kata-kata kufur dengan tujuan bercanda. Ya, artinya apa? Kalau orang mengucapkan kata-kata kufur dengan tujuan bercanda, ya, mengolok-olok Rasul, tujuannya bercanda, ini saja kufur. Apalagi orang yang mengucapkan kata-kata kufur atau orang yang melakukan kekufuran karena takut harta, karena takut kekurangan harta, atau karena takut tidak dapat jabatan, atau karena ingin dekat dengan seseorang. Dia ingin dekat dengan seseorang yang punya jabatan, kemudian dia mengucapkan kata-kata kufur atau dia melakukan kekufuran, maka ini lebih parah lagi. Ini lebih parah daripada orang yang mengucapkan kata-kata kufur yang tujuannya bercanda, tujuannya bergurau. Ya, jadi kita harus hati-hati, ya. Jangan gara-gara harta, gara-gara takut kekurangan harta, kehilangan harta, kemudian kita mengucapkan kata-kata kufur. Kita melakukan kekufuran. Jangan karena takut kehilangan jabatan, kemudian kita melakukan kekufuran atau mengucapkan kata-kata kufur. Ya, karena ini kekufuran yang lebih parah daripada apa yang sedang kita bahas. Ya, enggak apa-apa kehilangan harta, enggak apa-apa enggak dapat jabatan, yang penting keimanan kita terjaga. Keimanan kita tidak hilang. Iman adalah sesuatu yang sangat mahal. Iman adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga. Jangan hanya gara-gara dunia kemudian apa? Kita batalkan keimanan kita. Kita batalkan keislaman kita. Ya, ini catatan penting, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak, ya, orang-orang yang menjual agamanya, ya, mengucapkan kata-kata kufur, melakukan kekufuran demi apa? Demi mendapatkan jabatan atau mendapatkan harta.
Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian kata penulis, waqad qassama ghairu wahidin min ahli ilmi, tidak hanya satu ulama, ya artinya banyak ulama yang membagi, ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi pembatal ini menjadi dua pembagian. Mengolok-ngolok itu ada dua macam. Mengolok-ngolok itu ada dua macam. Yang pertama, al-istihza'us shari, mengolok secara jelas, secara nyata, ya, atau mengolok-ngolok dengan perkataan, mengolok-ngolok dengan ucapan, ya, seperti perkataan orang ini, ya, orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Dia berkata, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Kami tidak pernah melihat, ya, orang-orang yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh daripada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini namanya istihza'us sharih, mengolok-ngolok yang nyata, mengolok-ngolok yang jelas, atau mengolok-ngolok dengan perkataan. Atau contoh yang lain, misalnya perkataan orang-orang yang mengolok-ngolok orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang-orang yang mengolok-ngolok, mengejek orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau orang-orang yang mengerjakan salat, atau al-istihza, mengolok-ngolok orang-orang yang memanjangkan jenggotnya. Jadi mereka mengolok-ngoloknya karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dia salat, karena dia panjangkan jenggotnya, dan seterusnya. Ya, ini kekufuran. Ini kekufuran dan ini istihza'us sharih. Kemudian yang kedua, ghairus sharih, istihza yang tidak sharih, tidak nyata. Ya, ini seperti lautan yang tidak bertepi, artinya banyak sekali contoh-contohnya. Mengolok-ngolok dengan isyarat. Mengolok-ngolok dengan isyarat, entah dengan isyarat mata, ya, atau dengan lidah, atau dengan memanjangkan bibir, atau dengan memberi isyarat tangan inda tilawati kitabillah, ketika Al-Quran dibacakan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, atau ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Fahadza aidan kufrun. Ini juga kekufuran. Jadi mengolok-ngolok ada dua, ada mengolok-ngolok dengan perkataan, ini kekufuran, dan yang kedua mengolok-ngolok dengan isyarat, ya, isyarat mata atau lidah atau bibir atau tangan, ya, ini juga kekufuran. Ini juga kekufuran. Jadi intinya tidak boleh mengolok-ngolok, baik dengan perkataan maupun dengan isyarat. Tidak boleh mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya, Al-Quran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat, karena ini kekufuran. Kemudian kata penulis, fayajibu 'alal muslim ay yahzara min zalika asyaddal hazar wa ay yakhafa minhu 'ala nafsihi. Wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati, ya, sangat berhati-hati. Wa ay yakhafa minhu 'ala nafsi, hendaknya dia khawatir perbuatan ini atas dirinya. Jangan sampai dia melakukan perbuatan ini. Jangan sampai dia mengolok-ngolok Allah, Rasul, agama Islam atau Al-Quran. Kita harus hati-hati. Ya, kalau kita bercanda, maka kita perhatikan candaan kita. Jangan sampai
yang kita jadikan sebagai bahan candaan itu Allah, Rasulullah, agama Islam, Al-Quran. Ya, nggak boleh. Ini kekufuran. Ini kekufuran. Kemudian wajibu ala kulli muslim ayyusarima al-mustahzi'in bidinillah. Wajib bagi setiap muslim melawan, mengingkari orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok ajaran Rasul, walau kanu aqraba qarib. Walaupun mereka itu adalah kerabat dekatnya. Walaupun yang mengolok-ngolok adalah kerabat dekatnya, harus diingkari, nggak boleh kita diamkan. Wala yujalisahum, dan tidak boleh duduk bersama mereka. Kalau ada majelis yang isinya mengolok-ngolok Allah, maka kita nggak boleh duduk di majelis itu. Li'alla yakuna minhum, supaya ya kita tidak termasuk dari mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzan misluhum. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Quran, yaitu apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau ayat-ayat Allah diolok-olok, direndahkan, diejek, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang mengolok-ngolok. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Innakum idzan misluhum, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, ya kamu tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi yang pertama, kalau kita mampu, kita ingkari. Ini termasuk kemungkaran. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengingkarinya. Kalau bisa dia ingkari dengan tangannya, dengan tangannya. Tapi kalau tidak bisa, ya dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Intinya harus diingkari. Dan kita tidak boleh duduk di majelis tersebut. Kalau kita duduk di majelis tersebut, kita sama seperti mereka. Faman sami'a ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha wa huwa jalisun ma'ahum ma'aridah bil julusi ma'ahum fahuwa misluhum fil ismi wal kufri wal khuruji anil Islam. Barang siapa mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, dan dia duduk bersama mereka, dia ridho, ya, dengan duduk bersama mereka, fahuwa misluhum, maka dia sama seperti mereka dalam dosa, dalam kekufuran, dan keluar dari Islam. Jadi kita harus ingkari. Kita harus ingkari. Kita tidak boleh membiarkan, dan kita juga tidak boleh duduk ya bersama mereka. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkataan penulis au sawabihi au iqabihi, atau mengolok-ngolok pahala Allah atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini maksudnya barang siapa mengolok-ngolok sesuatu yang dibawa oleh Rasul, sesuatu yang termasuk ajaran agama Islam, min sawabi ba'dil a'mal, berupa pahala sebagian amalan, awil iqab ala ba'dil af'al, ya, atau siksaan atas sebagian perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu, ya, orang-orang yang jahil, fahadza kufrun azim,
maka ini juga kekufuran. Ya, misalnya dia mengolok-ngolok pahala sholat. Ya, Allah dan Rasulnya menyampaikan, ya, pahala sholat demikian dan demikian. Siapa yang mengerjakan sholat, maka dia akan masuk surga, dosa-dosanya akan dihapus. Kemudian dia olok-olok, dia ejek pahala tersebut. Ya, atau Allah dan Rasulnya mengatakan siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia akan disiksa. Kemudian dia ejek, dia olok-olok hal itu, maka ini juga kekufuran. Ini juga kekufuran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita harus hati-hati dengan hal ini. Perbuatan mengolok-ngolok, perbuatan mengejek, ya, Allah dan Rasulnya, agama Islam dan Al-Quran, karena ini perbuatan kufur, ya. Terutama kita yang hidup di zaman ini, di mana kalau kita lihat banyak orang-orang yang mengejek, mengolok-ngolok agama Rasul, atau mereka mengolok-ngolok para ulama. Ya, mereka mengolok-ngolok para ulama, misalnya dengan mengatakan para ulama itu ulama haid dan nifas. Ya, ulama penguasa dan penjilat, dan sebutan-sebutan yang sejenisnya. Ini tidak dibolehkan. Ya, para ulama harus kita hormati, harus kita muliakan. Tidak boleh kita menghina mereka, merendahkan mereka. Atau misalnya mengejek sunnah Rasul dengan mengatakan bahwasanya sunnah Rasul itu hanya kulit. Ya, ada sebagian yang mengatakan sunnah Rasul itu hanya kulit. Atau mengejek jenggot misalnya, ya, mengejek jenggot. Kemudian juga mengejek orang yang memakai celana cingkrang di atas mata kaki, mengejek orang yang memakai jilbab besar, memakai cadar. Ini banyak kita dapati di zaman kita ini. Kita harus hati-hati. Ya, demikian pula mengejek, merendahkan para sahabat. Ini juga kita dapati, ya, orang-orang merendahkan para sahabat, menghina para sahabat. Ya, ini kekufuran, perbuatan kufur yang harus kita berhati-hati darinya. Baik, kemudian yang terakhir, sini penulis kasih tanbih di apa yang sudah kita jelaskan. Ini hanya menjelaskan hukum perbuatan. Ya, perbuatan ini kufur, ya. Dan kita harus berhati-hati darinya. Bukan untuk kita jelaskan hal ini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan. Ya, kita jelaskan perkara ini bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, menggampangkan dalam mengkafirkan seorang muslim, bukan. Kita hanya menjelaskan hukum perbuatan ini. Ini adalah perbuatan kufur. Kalau seandainya ada orang yang melakukannya, maka kita tidak langsung mengkafirkannya. Ya, kita jelaskan dulu kepadanya tidak boleh, karena bisa jadi dia belum tahu. Bisa jadi dia belum tahu. Kemudian kalau bisa kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu, para ulama. Ya, karena masalah takfir ini masalah yang sangat berbahaya. Kalau kita salah mengkafirkan orang, maka tuduhan itu akan kembali kepada diri kita. Nabi SAW bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri," siapa yang memanggil seseorang dengan mengatakan kafir, atau siapa yang mengkafirkan seseorang, atau dia mengatakan ya adu wallah, wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal orang itu tidak seperti itu, dia tidak kafir dan dia juga bukan musuh Allah, illa haro alaihi, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada dirinya. Ya, jadi sekali lagi
apa yang kita jelaskan dari Nawaqidul Islam ini untuk menjelaskan hukum perbuatan, ini perbuatan kufur, ini perkataan kufur, bukan untuk mengkafir-kafirkan, ya, karena mengkafirkan seorang muslim itu ada syarat-syaratnya, itu ada ketentuannya. Kalau kita melihat orang melakukan kekufuran, ya kita nasihati dia, kita ingatkan dia, kita sampaikan bahwasanya perkataannya ini sangat berbahaya, ya, perkataan antum khotirun jiddan, sangat berbahaya, ya, dikhawatirkan nanti antum bisa batal Islamnya, ya. Ini yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari nawaqidul Islam, dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.